Inilah rahasia hutang lunas dengan khasiat gaib daun pandan ajaib sebagai penarik rezeki dan keberuntungan Primbon Jawa. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana daun pandan ajaib dapat membantu meningkatkan kesuksesan, kekayaan, dan keberuntungan, bahkan pelunas hutang dalam hidup. Dengan menggunakan khasiat daun pandan secara tepat, Anda dapat meningkatkan rezeki dan keberuntungan yang mengubah hidup Anda dalam semalam. Tahukah kamu bahwa 99% orang di dunia hari ini sedang berjuang dikejar-kejar tagihan, tercekik cicilan, bahkan ada yang tak bisa tidur karena hutang. Tapi anehnya, ada satu rahasia kuno dari tanah Jawa yang selama ini luput dari perhatian banyak orang. Sebuah khasiat tersembunyi dari sesuatu yang sering kita anggap remeh, yaitu 5 khasiat gaib daun pandan. Kedengarannya sangat aneh, tapi bertahanlah, karena hari ini, Catatan Jawa akan membahas sesuatu yang unik dan mungkin akan mengubah perspektif Anda mengenai kesulitan keuangan. Ini bukan mitos, dan juga bukan hayalan. Dalam Primbon Jawa kuno, daun pandan dipercaya memiliki energi spiritual yang mampu sebagai tanaman penarik rezeki dan beban hidup, serta membuka pintu rezeki. Bahkan dipercaya bisa melunasi hutang secara tidak masuk akal. Mari kita mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan hutang. Dalam budaya kita, hutang bukan hanya sekedar angka atau kewajiban yang harus dibayar. Hutang bisa menjadi sebuah beban yang memengaruhi pikiran dan perasaan, bahkan dapat menimbulkan stres dan tekanan mental. Banyak orang merasa tertekan oleh hutang mereka, seperti merasa tertekan oleh penagih hutang yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Tapi tenanglah, karena hari ini, Catatan Jawa akan membongkar amalan rahasia pelunas hutang dengan 5 khasiat gaib daun pandan ajaib. Sebelum nonton, yuk subscribe dulu. Semoga yang subscribe dan like dikabulkan hajat dan keinginannya. Mari kita bersama-sama berkomentar tentang keluh kesah yang Anda alami, dan share kepada yang lain. Karena setiap kebaikan yang kita sebarkan, walau kecil, akan menjadi pahala yang terus mengalir. Sekarang, izinkan saya berbagi sedikit kisah nyata sejarah. Dalam Primbon Jawa kuno, daun pandan bukan sekedar penghias masakan. Daun pandan adalah simbol rejeki, penjaga rumah, dan pelindung dari energi buruk. Tapi yang paling mencengangkan, khasiat daun pandan dipercaya memiliki kekuatan mistis untuk melunasi hutang, jika digunakan dengan laku batin tertentu. Sekarang kita akan ulas asal-usul mistis daun pandan. Leluhur Jawa percaya bahwa setiap tumbuhan menyimpan energi, tapi hanya sedikit yang punya getaran tinggi seperti daun pandan. Aromanya dipercaya mampu menarik kekayaan bahkan sebagai daun ajaib pembawa rezeki dan daun penarik rezeki, sekaligus menolak energi negatif, terutama energi kemiskinan dan hutang yang menempel di badan seseorang. Kebanyakan orang pasti menginginkan bebas dari beban hutang, tapi tahukah Anda? Ini adalah solusi pelunas hutang sederhana yang mungkin belum pernah Anda coba. Jangan remehkan warisan leluhur. Kadang, yang terlihat sederhana, justru menyimpan kekuatan yang tak terduga. Dan mungkin, setelah menonton video ini, daun pandan tak akan pernah sama di matamu. Setiap kali Anda berusaha untuk bernafas, rasa tertekan itu kembali menghantui. Menghitung setiap rupiah yang tersisa, merencanakan hari-hari mendatang sambil berdoa agar ada keajaiban. Mungkin Anda sudah banting tulang sana-sini tapi hasilnya tak sesuai harapan. Ingatlah, kamu tidak sendirian. Kita semua memiliki perjuangan kita sendiri. Bersama-sama, kita bisa menghadapi tantangan ini dan meraih cahaya yang kita impikan. Inilah 5 khasiat gaib daun pandan sebagai penarik rezeki dan keberuntungan pelunas hutang. 1. Khasiat daun pandan sebagai pelunas hutang dalam semalam. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertama, siapkan daun pandan segar. Ambillah 3 lembar daun pandan segar yang masih harum. Cuci daun pandan dengan air bersih sebagai bentuk penghormatan terhadap alam ciptaan Allah. Kemudian ikat daun pandan menggunakan benang putih sambil membaca doa niat dalam hati. Bacakan surat Al-Insyirah, Quran ayat 94, 1 kali. Faina ma'al usri yusro. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Sambil membaca, niatkan dalam hati, "Ya Allah, lunaskan hutang-hutangku, datangkan rezeki halal dan berkah dari arah yang tak disangka-sangka." Kemudian letakkan daun pandan di tempat usaha atau dompet. Sebelum memasukkan ke daun dompet, bacakan ayat kursi 1 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa, "Allahummarzuqni min haitsu la ahtasib." Artinya, "Ya Allah, berikanlah aku rezeki dari arah yang tak aku sangka-sangka." Kemudian letakkan di usaha Anda, seperti meja kerja atau di dalam dompet tempat menyimpan uang. Hal ini sebagai pengingat bahwa rezeki datang dari Allah, dan kita memohon kemudahan dalam pelunasan hutang. Selanjutnya setiap pagi sebelum membuka usaha atau memulai aktivitas, bacalah doa ini. "Allahumma akfini bihalalika, an haromik, wa agnini bifadlika, amman siwa." Artinya, "Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halalmu dari yang haram, dan kayakanlah aku dengan anugerahmu dari selainmu." Kemudian lakukanlah sedekah dan tawakal. Selain berdoa, jangan lupakan untuk bersedekah. Sedekah dapat menghapuskan kesulitan dan membuka pintu rezeki. Ingatlah, daun pandan hanyalah sarana, sedangkan yang melunasi adalah Allah, Ar-Razzaq, Sang Pemberi rezeki. Lakukan ini dengan niat yang benar, terus berusaha, dan jangan lupa untuk bersabar. Allah selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang bertawakal. Jangan lupa tulislah sholawat dan doa harapan kalian pada kolom komentar, agar mendapat kemudahan dalam melunasi hutang. 2 khasiat daun pandan sebagai penglaris dagangan alami. Dalam Islam, segala bentuk usaha harus disertai dengan doa, kerja keras, dan tawakal kepada Allah. Salah satu penglaris dagangan alami yang banyak digunakan secara turun-temurun adalah daun pandan. Aromanya yang harum dipercaya bisa menarik kenyamanan dan minat pembeli. Karena itu, daun pandan sering dianggap sebagai tanaman pembawa rezeki dan daun ajaib penarik rezeki. Tentu, bukan karena kekuatan mistik, tapi sebagai benda pembawa rezeki yang digunakan sambil tetap mengandalkan ikhtiar dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua berasal darinya, dan alam hanyalah wasilah, perantara, untuk memudahkan rezeki datang dari arah yang tak disangka-sangka. Berikut adalah tata cara menggunakan khasiat daun pandan sebagai penglaris dagangan alami. Langkah pertama, niat dan persiapan. Ambillah 3 lembar daun pandan segar yang masih hijau, panjang, dan harum. Usahakan memetiknya sendiri atau membelinya dengan niat baik. Sambil memegang daun, niatkan dalam hati, "Ya Allah, aku memanfaatkan daun ini sebagai sarana alami untuk menarik kenyamanan dan ketertarikan pembeli. Jadikanlah ini wasilah untuk melariskan daganganku dan mendatangkan rezeki yang halal, berkah, dan penuh ridho-Mu." Selanjutnya langkah kedua, pembersihan dan penyucian. Cuci daun pandan dengan air bersih. Lalu, rendam sebentar dalam air yang telah dibacakan ayat suci Al-Quran. Bacakan surat Al-Fatihah 1 kali. Kemudian ayat kursi 1 kali. Selanjutnya bacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, masing-masing 3 kali. Langkah ketiga, pengikatan dan doa. Ikat ketiga daun pandan dengan benang putih atau tali alami sambil membaca, "Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban, wa ilman nafi'an, wa amalan mutakabbalan." Ya Allah, aku mohon kepadamu rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima. Kemudian bacalah juga potongan surat Al-Waqiah ayat 1-10 sebagai pembuka pintu rezeki. Langkah 4, penempatan daun pandan. Letakkan ikatan daun pandan tersebut di lokasi dagangan, seperti di dekat pintu masuk toko atau warung, di meja kasir, di sudut warung yang bersih dan terlihat pembeli, atau di bawah meja dagangan, untuk pedagang kaki 5. Agar maksimal, ganti daun pandan setiap 3-5 hari sekali agar tetap segar dan wangi. Langkah 5, doa harian pembuka usaha. Sebelum membuka usaha, bacalah doa ini sambil menatap tempat dagangan dengan penuh harapan. Robbi habli, rizqon halalan, wa wasi'an mubarokan. Ya Rob, karuniakanlah kepadaku rezeki yang halal, luas, dan penuh berkah. Doa ini ringan di lisan,
namun besar maknanya jika diiringi keikhlasan dan tawakal. Catatan penting: jangan pernah meyakini daun pandan sebagai sumber rezeki. Daun hanyalah alat atau perantara, bukan pemberi hasil. Sandarkan sepenuhnya kepada Allah sebagai Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi rezeki. Jangan lupa iringi dengan sholat, sedekah, kejujuran dalam berdagang, dan menjaga hak pembeli. Dengan niat yang lurus, usaha yang jujur, dan tawakal kepada Allah, insya Allah, rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. 3 khasiat daun pandan untuk menyembuhkan penyakit, ikhtiar herbal dalam Islam. Berikut adalah tata cara menggunakan daun pandan untuk penyembuhan penyakit. Bahan yang dibutuhkan: siapkan 3-5 lembar daun pandan segar yang baru dipetik. Kemudian siapkan 2 gelas air bersih dan madu murni. Langkah-langkah pembuatan: 1. Cuci bersih daun pandan dan potong-potong kecil. Kemudian rebus dalam 2 gelas air, hingga air tersisa setengahnya. Setelah itu diamkan hingga hangat, lalu bisa dicampur 1 sendok teh madu. Kemudian tuang ke dalam gelas, dan bacakan ayat-ayat Al-Quran berikut sebelum diminum. Bacaan ayat dan doa: 1 surat Al-Fatihah 1 kali, sebagai doa penyembuhan dan pembuka segala kebaikan. 2 surat Al-Ikhlas 3 kali, untuk mengharap ketenangan dan kekuatan hati. 3. Selanjutnya doa Nabi Ibrahim: Wa idza maritu fahuwa yasfin. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. Dibaca 3 kali. Cara penggunaan: minum air rebusan pandan ini 1 kali sehari, pagi atau malam, selama 3-7 hari berturut-turut. Sambil minum, niatkan dalam hati bahwa ini hanya perantara, dan bahwa kesembuhan sepenuhnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkuat dengan sholat tahajud, sedekah, dan zikir pagi sore agar ikhtiar lahir dan batin seimbang. Catatan penting: ini adalah bentuk pengobatan alami, tibun nabawi dan herbal tradisional. Semua manfaat hanya ada karena izin Allah. 4. Sebagai penyubur tanaman dan hasil panen yang melimpah. Khasiat air rebusan daun pandan sebagai penyubur tanaman dan hasil panen yang melimpah. Air rebusan daun pandan mengandung senyawa alami seperti tanin, flavonoid, dan antioksidan yang dapat membantu menyuburkan tanah serta merangsang pertumbuhan tanaman. Dalam praktik tradisional, air ini dipercaya mampu meningkatkan kesuburan lahan, memperkuat akar tanaman, dan menghasilkan panen yang lebih melimpah secara alami. Air rebusan daun pandan mengandung zat alami seperti menstimulasi pertumbuhan akar dan daun. Berikut adalah cara menggunakan khasiat air rebusan daun pandan untuk hasil panen yang melimpah. Pertama, siapkan 5-7 lembar daun pandan segar. Pilih yang hijau tua dan wangi. Kemudian siapkan 2 liter air bersih dan panci stainless. Jangan pakai aluminium agar kandungan zat aktif tidak terganggu. Kemudian saringan kain halus dan ember atau botol semprot. Tahap selanjutnya membuat air rebusan daun pandan. Cuci daun pandan hingga bersih menggunakan air mengalir. Potong-potong daun sepanjang kurang lebih 10 cm, agar sari mudah keluar saat direbus. Masukkan ke dalam panci berisi 2 liter air bersih. Rebus dengan api sedang selama 15-20 menit, atau hingga air berubah warna menjadi hijau kekuningan dan tercium aroma harum khas pandan. Matikan api dan biarkan air rebusan dingin secara alami, kurang lebih 1 jam. Saring menggunakan kain halus agar tidak ada potongan daun yang tersisa. Simpan dalam ember tertutup atau botol plastik. Bisa bertahan 2-3 hari jika disimpan di tempat sejuk dan teduh. Kemudian lakukan penyiraman pada tanaman, sayuran, atau padi. Siram air rebusan daun pandan langsung ke akar tanaman sebanyak 2 kali seminggu. Lakukan pada pagi hari atau sore hari. Kemudian bisa dilakukan semprot ke permukaan daun dan batang muda. Cukup 1 kali seminggu untuk mencegah serangan kutu atau jamur. Hindari menyemprot saat matahari terik agar daun tidak terbakar. Efek jangka panjang: jika rutin digunakan, tanaman tumbuh lebih cepat dan hijau subur. Mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Panen lebih sehat, alami, dan hasil lebih banyak. Memperbaiki struktur tanah dalam jangka panjang. 5.
Khasiat daun pandan sebagai penangkal sihir dan energi negatif. Daun pandan, dengan aroma khas yang menenangkan, dipercaya dalam tradisi sebagai tanaman yang dapat membantu menangkal sihir dan energi negatif. Dalam Islam, segala perlindungan datang dari Allah. Namun menggunakan ciptaannya seperti daun pandan sebagai ikhtiar alami diperbolehkan selama disertai dengan zikir, doa, dan bacaan ayat Al-Quran seperti Al-Falaq, An-Nas, dan ayat Kursi. Ini bukan bentuk syirik, melainkan usaha yang dibarengi dengan tawakal kepada Allah sebagai pelindung sejati. Berikut tata cara menggunakan daun pandan sebagai penangkal sihir dan energi negatif. Bahan-bahan yang disiapkan. Siapkan 7 lembar daun pandan segar. Pilih daun yang tua, usahakan yang baru dipetik. Kemudian siapkan 2 liter air bersih dan 1 genggam garam kasar atau garam krosok. Selanjutnya siapkan 1 baskom atau ember. Langkah pembuatan air pandan penangkal sihir dan penetral energi negatif. 1. Cuci daun pandan hingga bersih. Lalu potong kecil-kecil agar aromanya lebih kuat keluar. 2. Rebus dalam 2 liter air hingga mendidih dan air berubah warna, serta mengeluarkan aroma wangi. 3. Dinginkan air. Lalu tambahkan garam kasar ke dalamnya. Garam berfungsi sebagai penyeimbang energi, dan telah lama digunakan sebagai media pembersih spiritual. 4. Siapkan ruangan yang tenang. Lalu bacakan doa-doa dan ayat-ayat perlindungan Al-Quran ke dalam air pandan. Bacalah doa bacaan ayat pelindung dan dibacakan ke air. Bacalah surah Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Masing-masing dibaca 3 kali. Kemudian bacakan ayat Kursi dibaca 1 kali. Cara penggunaan air daun pandan. Siram air dari kepala ke seluruh tubuh, sambil membaca zikir pelindung, seperti La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lakukan mandi ini pada malam Jumat, malam Selasa, atau saat merasa terganggu secara spiritual. Niat dan doa dalam hati. Ya Allah, jadikanlah wasilah ini sebagai pelindung bagi diriku, keluargaku, dan rumahku dari segala bentuk sihir, santet, jin, dan energi buruk. Hanya kepadamu aku berlindung, dan kepadamu aku bertawakal. Perkuat dengan melakukan sholat 5 waktu tepat waktu. Zikir pagi dan petang. Tilawah Al-Quran rutin. Sedekah dan menjaga akhlak. Dengan ikhtiar yang disertai iman dan tawakal, semoga Allah memberikan perlindungan dari segala mara bahaya, baik yang tampak maupun yang tak terlihat. Yuk subscribe dulu. Semoga yang subscribe dan like dikabulkan hajat dan keinginannya. Mari kita bersama-sama berkomentar tentang keluh kesah yang Anda alami. Dan share kepada yang lain. Karena setiap kebaikan yang kita sebarkan, walau kecil, akan menjadi pahala yang terus mengalir.